tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Saloma Ubata Ganupan. Selamat pagi, selamat hari Minggu ma Ubata Ganupan. Kuria GKPS Harapan Indah. Ibadah Minggu ta Sadarion, Minggu tanggal 19 Maret 2020 tolu. Kita memakai model A, bahasa Simalungun, Hata Hapor Sayaon, Ibuat Humbani Apostolikum. Gorani Minggu ta, Minggu letare, Marmalas ni uhur mana siam. Topik minggu ta marmega-mega halani porsaya. Sadarion Bapak Inang sonain nama poso manggalang hulobe hita sage KPS peruntukan humbani dana pensiun pegawai. Sonari pasir sisirita mah uhur pakon pikiran ta laho imulai hita ibadah minggu ta sonari masuk hita mah saat teduh mulai. Amin. Riap mahita jongjong mandoding mahita hubani haleluya nomor 470 sada ayat sada das hubani ayat 2 pakon ayat 4 napasing.
Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Marmalos ni uhur mahanima rapakon Jerusalem. Anjaha marolop-olop ma mangidasi, ganup hanima na marholong ni uhur bani. Marmalas ni uhur tumang mahanima, rapakonsi. Ganup hanima na marpusok ni uhur, mangidasi hinan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahinta. Ham Tuhan na bata paridop ni uhur hubani haganu panjolma. Puji-pujian apa terima kasih do isombahkon hanami hubamu, halani pakop-kopmu ban nami. Yondoskon ham do anakmu nasasadain uhamatian, laho makopop hanami pardosaon. Pasu-pasu ham mahanami namartupuon, selambin tubuh pengarapan na baru benami. Janah ibagas malas niur hanami menuruskan horja apa tanggung jawab, nadop yondoskon ham ben nami. Ibagas Yesus Kristus, ipadas kanami tonggo namion. Amen. Hundul makuria. Mandoding mahinta. Mandoding ita use humbani buku Haleluya nomor 306 ayat sada da subani ayat 2 uha megahkon doin tong-tong.
Tangar hitama titah ninay bata na sapuluhin. Parlobe, ahudo Jehovah na ibatamu, nini na ibatata, lang maloho marna ibata na ligan sobaliyahu, na paduahon, lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha na inagoriatas, pakon na itanohon, age na ibagasbah, pakon na ituruh ni tano, ang gunagabi sa sombahon, barang sibalosan. Patuluhon, lang malo subuton gurani na ibata, ang golang tiba jujurni, ay honauhum ni domagira, sagala na marhapungkon gorani. Napaupatkon, ingat ma manrubuhon ari mingguin, ibagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu, tapi anggo ari papituhonin, ari parsaranan ni Jehovah na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu, barang burumu, barang narokonho dalahi, barang narokonho na boru, age pinahanmu pe, age sinhutan na legan na roh hutamu. Ay ibagas na onom arian do ito panay bata, langit pakon tanoh pakon laut, apa haganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari paputihonin. Halanyay do ase ipasu-pasu na bata Jehovah, ari parsaranan niyay, anjaha irobuhon. Na palimahon, maningon pasangapon mo do na matorasmo. Ase martuah ko, anjaha dokah ko manggolu, bani tanoh na binirehon ni naibata hubam. Paunomhon, ulang ho mamuno. Papituhon, ulang ho marbakis. Pawaluhkon, ulang ho manakko. Pasiyahkon, ulang ho ra manaksihon hata nasotongon, marimbang hasoman jolma. Pasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu, rumah ni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu, urang rumah ni hasomanmu. Barang narokon si dalahi, barang narokon si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na sapuluhin. Ahudo Jehovah nebatamu, pargogoh na sutarimbang anjaha paringis, nini naibatata. Say baloson kudo dosa ni bapani, hubani ginoparni. Rosi sundut patuluhon, rosi sundut paupatkon, ginoparni sagala na marsogam ni uhur bakku. Tapi holong do atehu bani na maribu-ribu, sagala na marholong ni atay bakku, na somalanggar titahkin. Riap mahita mangindo. Hampun paruguyama makurjahon kita ngay. Amen mandoding mahita. Manase kumbani haleluya nomor 474 ayat sada dasubani ayat 2 roh doa unuan marsombah.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata, ubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami nainaguri atas. Paridop ni uhur mangidahan nami. Naroh doha nami jolma pardosaon hulobemu, masopotkon dosa nami nabuein. Hotop dohiranan hasoman manamangarapkon pambahanan nama dear humban nami. Gati humado hanami lang parduli hubani hasoman, janah gati hanami hurang sir-sir manjalo pardearan humbani hasoman. Habasaron, haladayakon pakon lumbang ni uhur, gati lang jupah ban nami. Kurang sir-sir mengarusi pikiran ni hasoman. Parsahap, pakon pambahanan nami, gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang na madear ibayan hanami, balos ni nalang madear na binahain hasoman dopak hanami. Kurang doha nami, manonggohon hasoman nami. Kurang ringgas doha nami, mangopohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patoguhkon halak na ibagas hagalekon, pakon pandolean. Sunay age padan nami dopakham, gati dolang isuhuni hanami. Halani ay maaseroh hanami, masopot kon dasa nami, maidop mauhurmu, sasapham madosa nami in. Pargogohi janah ajariham mahanami, mandalan kon hatamu ibagas goluh nami. Ipangindo hanami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sipaluah kanami. Amen. Tangar anjaha hapursai hita mahatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatengeran ni uhur anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa pabor si hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniay, pataridahkon hitama tanda-tanda ni pergoluhon na bayu.
Hasangapon ma bani naibata ibabu. Amen. Gundul makuria. Mandoding mahita. Bapak Inang, huriani Tuhan, mandoding ita usai humbani buku Haleluya nomor 450 ayat sada da subani ayat 2 kita ham Tuhan. Tangar hitama hatani naibata, natar surat bani, Psalmen 5 ayat 8 das bani 10 tolu. Psalmen 5 ayat 8 das subani 10 tolu. Ase bahasa hitama secara responsoria, anami membaca nagenap, nasiam jemaat membaca ayat naganjil. Tapi anggo ahu, halani bagal ni hidup ni uhurmu, saya masukkan kudu rumahmu. Manrogop do ahu do pak rumahmu napasing in, marhasoman biar bamu. Ham Jehovah, tugu ham maahu bagas hapitoranmu, halani bang-bangku, paroh hama dalam ilubi. Aiseng dong nasitong ibagas pamangan ni si Dea, na ilat do pikiran ni ibagas, songon tanoman natanggak do tolonan ni si Dea, ipalandit-landit do dilahni. Salakon hama sidea, ham naibata, saya malabu masdea, lita-lita ini sidea, ambukon hama sidea, halani bue palanggaroni. Aido pahamdo sidea hanlawan. Tapi say marmegah-megah do sagalan amarlingot bamu. Marolop-olop do sidia sa dokah-dokahni. Halani hamdo parlingodan bani sidia. Say marolop-olop do ibagas ham namak kaholongi goranmu. Ay hamdo Jehovah masu-masu napitor maruhur.
Ilotun hamdo hidup di uhurmu, bani sidea songon kata. Amen. Martuah do na manangar hati ni bata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Mandoding mahinta. Mandoding hita use humbani buku haleluya nomor 320 ayat sada pakon ayat 4 tenterani Yesus. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mah hapor saya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya, bani sap tanohon. Ahu por saya bani na ibata bapa, pargogoh na sotarimbang, nama no palangit pakon tanohon. Ahu por saya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tidibuhkon ni si Maria, sanggah lape haliapan. Marhite tonduin na pasing, na manaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparkilangkon, mati anjahay tanom, turun hunagoritoru, mulak manggol humbani na mati, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjah gundul isiamuni na bata bapa, pargogoh na sutarimbangin. Kunjay mayamulak magira, laho manguhumi halana manggulu, pagon na dogmate. Ahu por saya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadaan na pasingin, parsa orang minsagaan na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon niya kula, pagon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amen, gundul makuria. Mandoding mahina. Mandoding hita use humbani buku haleluya nomor 210 sia ayat sada ada subani ayat 2 marmegah-megah hitaon.
Tangar hitama ting-ting batai bagas samingguon. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat datang kepada Inang PW Lesmaria Damanik dan selamat melayani. Warta Jemaat GKPS Harapan Indah 19 Maret 2023. Yang pertama, berita keuangan. Laporan keuangan Jemaat GKPS Harapan Indah. Subtotal pemasukan sebanyak Rp8.196.000. Subtotal pengeluaran sebanyak Rp6.341.000. Saldo akhir sebanyak Rp183 juta saldo akhir minggu Rp3.148.050.050. Laporan keuangan pengadaan gedung gereja. Subtotal pemasukan uang sebanyak
Rp345.000 sebanyak diralat 39.345.049 rupiah. Total pengeluaran sebanyak 50.700 rupiah. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan BNU dapat mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah. Nomor rekening bisa dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat mentransfer ke rekening mandiri. Nomor rekening bisa dilihat di warta jemaat. Uang yang masuk hari ini tanggal 19 Maret 2023. Yang pertama, persembahan bulanan keluarga Bapak John Berry Purba untuk bulan Februari Maret 2023 sebanyak Rp200.000. Persembahan bulanan keluarga Syamas Janerson Damanik bulan Maret 2023 sebanyak Rp100.000. Yang ketiga, BNU keluarga Syamas Janerson Damanik untuk pengadaan gedung gereja sebanyak Rp200.000. Yang keempat, persembahan bulanan keluarga Bapak Rudi Watt Sembayak untuk bulan Maret sebanyak Rp100.000. BNU dari NN Seksi Inang sebesar Rp100.000. Persembahan bulanan Elmi Nurita Saragi sebesar Rp100.000. Galangan pertongguan Jumat 17 Maret 2023, galangan HU Pusat sebanyak Rp100.000. Galangan HU Kuria sebanyak Rp127. Galangan HU Sektor sebanyak Rp200.000. Total semuanya sebesar Rp427. Yang kedelapan, persembahan bulanan keluarga Situa Peri Nelson Sinaga untuk bulan Maret sebanyak Rp100.000. Yang kesembilan, BNU keluarga calon Situa Daitin Simaringga sebanyak Rp200.000 untuk ke kas seksi sekolah minggu Halani Christian Simaringga berulang tahun Natuari. Yang ke-10, persembahan bulanan keluarga Edi Tondang untuk bulan Maret 2023 sebanyak Rp100.000. Yang ke-11, cicilan janji iman yang kedua keluarga Bapak Edi Tondang sebanyak Rp200.000. Semoga keuangan ini diberkati oleh Tuhan dan dapat dikelola atau digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita dengarkan warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah. Yang pertama, hari ini 19 Maret 2023 setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pemberian materi kelas Marguru atau kelas CD di ruang konsistori dan dilanjutkan ibadah khusus anak yang mengikuti ujian akhir. Yang kedua, PA Seksi Inang GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2023 jam 18.00 atau jam 6 sore bertempat di GKPS Harapan Indah yang melayani Pendeta Richard Siboro. Yang ketiga, sermon lokal majelis ketua seksi calon situa calon siamas GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu 22 Maret 2023
pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dilayani Inang PW Lesnaria Damanik. Yang menjabui sermon Bapak Rudiwat Sumbaya. Yang keempat, pertongguan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat 24 Maret 2023. Sipar tugas ambilan Situa Peri Nelson Sinaga, Paragenda Situa Jarisden Damanik, Pamboban Doding, calon Siamas Erikson Manurung, tuan rumah keluarga Bapak Periama Damanik Boru Marpaung. Model ibadah model C. Yang kelima, ibadah doa pagi akan dilaksanakan hari Rabu 25 Maret 2023 bertempat di Gereja GKPS Harapan Indah pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang jemaat yang rindu bersama-sama dalam ibadah doa pagi ini kiranya dapat hadir. Yang keenam, jadwal kegiatan Resort Cempaka Putih Sabtu 25 Maret, Sinode Resort Cempaka Putih jam 9 pagi. Yang ketujuh, selamat berulang tahun bagi jemaat dalam 1 minggu ini. Yang pertama, Inang Irene Maranata 14 Maret, nama Poso Masriati Purba 16 Maret. Yang ketiga, Bapak Johannes Sitinjak 18 Maret. Yang keempat, anak Timothy Christian Simaringga 18 Maret. Yang kelima, anak Sien Filino Simbolon 19 Maret. Daftar hadir sermon majelis ketua seksi, calon situa, calon siamas Rabu 15 Maret 2023 dapat kita lihat di Warta Jemaat. Jadwal yang bertugas di GSM tanggal 26 Maret 2023, kelas kecil Siamas Juliani Sumbaya sebagai pembawa firman, sebagai MC kelas kecil Kak Iren. Kelas besar sebagai pembawa firman Siamas Hamser Munte, sebagai MC Kak Marcella. Yang bertugas majelis tanggal 26 Maret 2023, ambilan Pendeta Yeni Purba, Paragenda Siamas Jenerson Damanik, Doding Situa Pridona Tondang, Ting calon Siamas Jelita Purba, Panggalang 1, Bapak Situa Ronaldo Stopu, Panggalang 2, calon Siamas Erikson Manurung, Pemerhati calon Situa Rosliati Parapat, Parmusik Kelvin Damanik, Singer Bapak Rudiwat Saragi dan Inang Rohmasari Purba. Model ibadah model C. Kesaksian pujian GSM dan SM. Jumlah yang hadir Marminggu hari ini sebanyak 66 orang. Demikianlah warta jemaat dalam 1 minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau berikan pada kami hari ini, di mana telah dibacakan laporan keuangan GKPS Harapan Indah dan Panitia Pembangunan. Berkatilah keuangan itu ya Bapa, agar dapat dipakai seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan alur atau cash flow-nya ya Bapa. Berkati semua panitia atau orang yang bertugas mengelola keuangan itu, agar semua dapat terpakai sesuai dengan kehendak-Mu ya Pak. Berkati juga program kerja atau agenda kerja dalam seminggu ini di gereja kami ya Pak, agar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dapat berjalan seturut kehendak-Mu ya Pak. Berkati kami semua jemaat ini tetap sehat, berkati Tuhan.
PMJ, majelis, calon situa, majelis, calon siamas, dan juga jemaat ya Pak. Kalaupun ada yang kurang sehat, Engkau sembuhkan ya Pak, sesuai yang kehendak-Mu ya Pak. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang hidup. Amin. Mandoding mahita. Buriani Tuhan, paima mandoding hita, tangar hita persembahan pujian, kumbani calon sintua, pakon calon samas, iuriata. Ya. Lao itangar hita ambilan, Bapak Inang, pasisir hita uhur pakon pikiran ta, sambut kita lewat doding 340 ayat sada, pakon ayat 2, pakon ayat 4,
bagal tumang do holongmu. Martonggo mahita. Tongon Tuhan. Bagaliin holong ni atemu huban nami. Tarlobih bani kuriamu GKPS Harapan Indah on. Boy hanami sonang damai gok malas ni uhur. Marhasa daun mamuji koranmu. I rumahmu nagok hatuahon on. Terima kasih Tuhan. Si holhanami manjalo hatamu Bapa. In managabe sinjata nami. Gogoh nami laho mamulus ari-ari ni goluh nami on. Parsahap kon ham hanami Tuhan. Doma sir-sir hanami manjalo hatamu in. Marhite holongmu Yesus Kristus. Jalo ham tonggo panginduan nami. Amin. Shalom Bapak Inang. Selamat hari Minggu Mahubata Haganupan Tene. Selamat bergabung juga bagi jemaat yang mungkin baru ini juga kita pertama kali beribadah di gereja ini. Bapak Inang, nama Poso, mari kita melihat ambilan kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 9, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Boleh ditampilkan ya Bang bahasa Indonesia ya? Ya. Jemaat yang terberkati, mari kita membaca. Saya membacakan ayat ganjil, Inang Bapak Haganupan, ayat genap tene. Taridah do tene Bapak Inang. Ya, dear pokahita, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya,
Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepada-Mu? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya, Tuhan. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua Bapak Inang. Salam sehat. Iya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Yotang kanami lobe riapita jongjong Bapak Inang. Boleh Abang Ildo? Kita nyanyikan dulu sebuah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Tugas kita selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali Bapak Inang. Kita lanjutkan untuk slide kita. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, bagaimana kita merasakan ketika kita menyanyikan lagu ini? Nahado pangahap munokanay. Ketika kita mengatakan Yesus itu baik. Ketika kita mengatakan Allah itu baik. Bapak Inang, bani tahun 1957,
Lagu ini diciptakan oleh seorang yang bernama Bambang Irwando. Di saat ia mengalami pergumulan berat dan mencari pertolongan. Dari mana ia mendapatkan pertolongan itu, Bapak Inang? Tidak ada. Dari siapapun. Dari orang yang terdekatnya sekalipun tidak ada. Dari orang yang dia kenal pun tidak ada, Bapak Inang. Dia hanya mendapatkan itu dari Bapa Sorgawi. Lalu dia menuliskan lagu itu. Bapa, engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Itu awal lagu seperti yang kita nyanyikan tadi, Bapak Inang. Ia merasa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Ia merasa bahwa Allah selalu ada dekatnya. Dia sungguh baik, kasih-Nya selalu baru setiap saat. Dan tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu Bapak Inang, kasih Allah tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Amin Bapak Inang. Apapun yang menjadi pergumulan kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman ini. Mungkin kita memiliki pergumulan yang berat. Tapi mari Bapak Inang katakan juga seperti lagu kita tadi. Bapa, engkau sungguh baik. Maka aku mencari engkau. Aku meminta pertolonganmu. Aku membutuhkan pertolonganmu. Kita selalu berterima kasih kepadanya. Bapak Inang, jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat slide berikutnya. Seorang buta yang sejak lahirnya dalam perikop ini adalah seorang yang sangat bergumul dalam hidupnya. Bayangkan Bapak Inang, sejak dari ia dilahirkan tidak melihat dunia ini. Dia tidak tahu wajah ibunya. Dia tidak tahu wajah papanya. Dia tidak tahu wajah sahabat-sahabatnya yang setiap hari bisa berkicau dengan dia. Dia tidak pernah melihat itu Bapak Inang. Semua gelap. Sedikit pun tidak ada terang yang dirasakannya. Yang lebih parahnya lagi Bapak Inang. Kebutaannya dipahami oleh umat Yahudi. Itu adalah karena dosanya. Itu adalah karena dosa orang tuanya. Itu adalah karena perbuatannya. Maka dia hidup menderita. Maka dia hidup buta. Dan yang lebih parahnya lagi, yang dari parah itu lagi Bapak Inang. Orang Yahudi mengucilkannya. Sudah kebutaannya pun membuat dia menderita. Ditambah lagi, pandangan orang banyak masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mengucilkan dia, menyingkirkan dia, menganggap remeh dia. Menyingkirkan dia. Namun Yesus menjelaskan. Seperti apa yang dikatakan, ditanya oleh para murid kepadanya. Guru, apakah dia buta karena dosanya, karena dosa orang tuanya? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Bukan dia dan bukan karena orang tuanya. Bukan karena apapun itu. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah. Dinyatakan melalui dia, melalui kebutaannya, melalui penderitaannya. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Amin Bapak Inang. Jadi boido ya pun hita. Kalau hari ini saat ini Bapak Inang saja matumang panghapmu. Dok-dok si tarononmu. Jangan pernah katakan itu karena kutuk. Karena dosa orang lain. Ulang urah-urah kita maka tahun, halani dosa ni maay. Halani inang ni ay maay mardosa. Tidak, firman Tuhan katakan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Jangan mau kita menghakimi. Karena tugas manusia tidak menghakimi. Porcanine batado na manguhumitene. Tentu kita bisa merasakan perasaan si buta yang ada dalam teks ini Bapak Inang. Bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, bagaimana dukanya. Sampai-sampai dia dikucilkan. Sehingga Bapak Inang, dia bisa hidup adalah karena dia mengemis setiap hari.
mengemis supaya ada orang yang memberi dia makan, Bapak Inang. Anggulang adong na memberi ia mangan, dia akan kelaparan. Sedih sekali. Sakit sekali. Menderita sekali kehidupannya. Karena sejak lahir dia buta. Dan Bapak Inang Tahaganupan, kebutaannya sebenarnya itu hanya sesaat saja membuat dia menderita. Karena sudah terbiasa. Kan kita sering juga melihat ya, di pabel ya yang luar biasa. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi dia bisa. Luar biasa dibandingkan orang yang normal. Jadi yang buta di sini, dia mungkin sudah enjoy dengan keberadaannya. Dia sudah damai dengan keberadaannya. Tetapi yang membuat dia luar biasa sedihnya adalah sikap orang-orang yang lebih menghargai aturan, lebih menghargai tradisi, lebih menghargai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Rahanan mak menjaga aturan daripada menjaga nyawa seorang, Bapak Inang. Ini yang berlaku. Dan ini yang paling disedihkan oleh si buta ini. Mereka lebih menghargai tradisi daripada orangnya, daripada manusianya. Seringkali kita menjumpai hal seperti ini. Aturan yang lebih penting, kan begitu ya Bapak Inang. Aturan yang lebih penting daripada manusia itu sendiri. Sehingga ada orang yang dikorbankan karena membela, karena menghargai aturan atau kebiasaan itu. Begininya aturannya. Begininya kebiasaan kami. Emangnya kebiasaan itu tidak bisa dirubah? Emangnya aturan itu tidak bisa ada kebijakan? Kan begitu. Tapi karena memang mereka sudah fokus dengan peraturan, maka peraturan orang buta pada saat itu harus disingkirkan, dikeluarkan. Jadi di mana kasih itu? Di mana kepedulian itu, Bapak Inang? Tidak ada di dunia ini pun manusia untuk aturan. Tidak ada itu. Di dunia manapun itu. Nggak ada dikatakan manusia untuk aturan. Kan begitu ya Bapak Inang. Laku botoh da iharapan indahon. Untuk aturan doh kita. Ya on perlu doh ma isimak kita tene. Karena apa Bapak Inang? Karena aturan itu ada. Aturan itu datang selanjutnya. Dan dipakai untuk menata, untuk mengatur supaya manusia itu bisa hidup teratur. Bisa tertata. Kan begitu. Kalau ada aturan kan supaya tertata. Kalau ada aturan kan supaya teratur. Karena ada aturan ini maka kita teratur beribadah. Karena ada aturan ini maka beginilah aturan ibadah kita. Sehingga tertata dengan baik. Teratur dengan baik. Bukan kita untuk aturan. Sama halnya dengan sahabat, Bapak Inang. Manusia bukan untuk sahabat. Tapi sahabat itu untuk manusia. Itu yang disalah mengertikan oleh Farisi pada saat itu. Ketika orang Farisi mencela murid-murid Yesus. Ketika murid Yesus mengumpulkan gandum pada hari Sabat. Lalu mereka mengatakan, itu sudah melanggar aturan. Itu murid Yesus harus dihukum. Lalu apa kata Yesus, Bapak Inang? Hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu ada di Markus 2 ayat 27 Bapak Inang. Supaya kita tahu dan jelas. Selanjutnya Bapak Inang, di khotbah ini kita melihat bahwa ternyata tidak semua orang bisa menerima kalau orang lain itu bersuka cita. Kalau orang lain itu mendapatkan hasil. Kalau orang lain itu sukses. Kalau orang lain itu bersuka cita. Kalau istilahnya saya suka menyebutkan SMS. Orang bagaimana Bapak Inang? Suka melihat? Orang susah. Susah melihat? Orang senang. Kan begitu? Iya. Itulah intinya. SMS ya. Ini yang terjadi Bapak Inang. Dalam khotbah ini. Orang Farisi tidak suka si buta itu sembuh dari kebutaannya.
Ketika Yesus menyembuhkan, mereka komplain, kan begitu. Mereka komentar, bukannya ikut bersuka cita. Kalau ada seperti itu kan, ayo puji Tuhan. Ya puji Tuhan, nggak bisa lagi ku bilang apa ya. Aduh aku bersyukur kalau kamu bisa melihat. Kalau dirasakan dari sejak kamu lahir tidak bisa melihat ya. Wah puji Tuhan. Kan itu seharusnya. Bukan mencela, bukan mengomentari. Mereka mengatakan itu tidak benar. Dia kan selalu itu mengemis, jangan-jangan itu yang mirip-mirip dia itu. Kan begitu. Itu nggak benar disembuhkan. Itu mungkin seperti apa istilahnya, sabotase. Itu nggak benar itu. Bukan dia itu. Masa sih? Sejak lahir dia buta bisa melihat. Nggak benar itu. Bahkan sebagian dari orang Farisi itu mengatakan, orang ini tidak datang dari Allah. Ini nggak benar ini. Masa dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Itu kan aturan kita. Itu sudah melanggar. Nggak benar itu. Ada juga yang mengatakan dari antara orang Farisi itu, Bapak Inang, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Mereka menganggap Yesus itu berdosa karena sudah melanggar aturan Sabat. Inilah yang menyebabkan timbulnya pertentangan di antara mereka. Mereka sudah terus bertanya, bagaimana kamu sembuh? Siapa yang menyembuhkan kamu? Dari mana orangnya itu? Banyak sekali pertanyaan kepada si buta yang disembuhkan ini. Padahal si buta itu sudah mengatakan, aku juga nggak tahu dari mana. Siapa yang menyembuhkan ini? Orang memang nggak pernah jumpa kok. Bagaimana dia mengenal? Saat itu dia baru melihat dunia ini. Selama ini dia buta. Ditanya, dari mana kau tahu? Siapa yang menyembuhkan? Dari mana dia? Yang mana dia tahu? Ya dijawabnya juga seperti itu. Apa yang kamu tahu tentang dia? Karena dia sudah memelekkan matamu. Hanya jawaban si buta tadi, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi itu tidak percaya Bapak ini. Bahwa tadinya dia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan berkata kepada orang tuanya, inikah anakmu? Nggak yakin mereka dengan penjelasan itu tadi. Yang telah disembuhkan itu. Lantas mereka datang. Membawa dia kepada orang tuanya. Inikah anakmu? Kenali dulu, inikah anakmu? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang bisa melihat? Apa jawab orang tua itu? Oh yang kami tahu memang dia adalah anak kami. Iya memang anak kami dia. Tapi kalau soal dia sembuh atau bagaimana kami gak tahu. Tanya aja dia sudah dewasa. Benar juga. Jawaban daripada orang tuanya kan begitu. Ngapain sibuk-sibuk bertanya dari mana bagaimana. Segala macam sudah dijelaskan juga gak percaya. Bapak Inang jemaat yang terberkati. Maka orang tuanya berkata demikian. Karena mereka takut memang pada orang Yahudi. Karena kalau orang tuanya itu tahu bahwa dia itu anaknya dan dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ketika berita itu sampai kepada orang Yahudi, maka mereka juga akan menghukum orang tuanya. Akan menjatuhkan hukuman. Dikucilkan, kan begitu. Maka jangan coba-coba melanggar aturan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, Farisi pada saat itu. Bapak Inang, begitulah kejamnya orang Farisi pada saat itu. Karena enggak mendengarkan apa yang dijelaskan. Mereka mengusir dia. Mereka mengucilkan dia. Tega banget. Luar biasa kejamnya mereka Bapak Inang. Tetapi si buta tadi, yang sudah disembuhkan tadi, tidak melawan kok. Enggak ada komentarnya. Dia hanya jalani aja. Yang penting dia sudah mengatakan, dia adalah seorang nabi. Saya tidak kenal dia, memang secara fisik dia enggak kenal. Tetapi dia tidak mengkomentari apa yang dikatakan oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Ya memang begitulah.
Ngapain pula repot-repot ya Bapak Inangnya. Memang harus seperti ini kita. Kalau ada orang yang komen, kalau ada orang yang komplain, ya biarkan aja dia mengicau. Kenapa rupanya? Biarkan aja sampai capek. Enggak apa-apa. Yang penting jangan kita menambahin lagi. Iya. Seperti yang sudah disembuhkan ini, luar biasa ini sikapnya. Kalau dia komplain, maka dia tidak akan merasakan berkat itu. Tapi dia hanya mengaku dia adalah seorang nabi kok. Dia adalah Tuhan. Lalu kita lihat slide berikutnya, Bapak Inang. Maka setelah dia diusir, Yesus mendengar berita dia diusir. Sampailah kepada Yesus berita bahwa dia dikeluarkan. Dan Yesus pun bertemu dengannya. Yesus tahu Bapak Inang, apa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Yesus peduli dengan apa yang dia derita. Yesus tahu pasionnya, penderitaannya. Dan Yesus selalu ada dalam setiap pasion-pasion yang kita hadapi Bapak Inang. Lalu selanjutnya Yesus berkata, kepada yang telah disembuhkan itu, apakah engkau percaya kepada Anak Manusia? Sekaligus Bapak Inang, ini pertanyaan untuk kita semua. Untuk kita yang hadir ini Bapak Inang, kalau kita percaya, maka kita sudah diperlengkapi dalam setiap pergumulan hidup kita. Si buta yang sudah melihat itu sebenarnya sudah mengatakan dia tidak mengenal Yesus secara fisik. Maka dia bilang kepada Yesus, siapakah dia Tuhan? Ketika Yesus bertanya, apakah engkau percaya kepada Anak Manusia? Lalu dia menjawab, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Sama artinya Bapak Inang, mana dia Tuhan? Aku mau percaya, aku mau mengikut dia. Ini yang mau dikatakannya Bapak Inang. Lalu Yesus mengatakan, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata denganmu, dialah itu. Lalu ia pun menjawab, aku percaya Tuhan. Dan dia pun menyembahnya. Luar biasa Bapak Inang. Tidak hanya percaya, tetapi ikut menyembah Yesus. Tak terkatakan lagi Bapak Inang bagaimana sukacitanya. Setelah dia merasakan kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepadanya, dia bisa melihat dunia. Selama ini dia masih meraba-raba. Orang tertawa bagaimana perasaannya. Orang mengatakan, wah luar biasa ciptaan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengakui luar biasa ciptaan Tuhan sementara dia tidak pernah melihat. Luar biasa cantiknya Danau Toba, mana mungkin kalau dia pun tidak pernah melihat. Tetapi Bapak Inang jemaat yang terberkati, tak terkatakan sukacitanya. Perjumpaannya dengan Yesus membawa dia kepada sukacita dan sekaligus mengubahkan hidupnya. Dia tidak hanya melihat secara daging, tetapi dia melihat secara batin, tondui, rohani. Karena dia melihat Yesus adalah terang dunia, terang hidupnya. Sekali lagi Bapak Inang, percaya dan menyembahnya. Itulah dampak daripada pengenalannya, kerinduannya, ketulusannya, kesetiaannya mengikut Yesus. Kata menyembah di sini Bapak Inang, kita kan sudah pelajari ya, khotbah minggu lalu. Masih mengingat Bapak Inang? Minggu ahadoge minggu tanah salpuin. Ya okuli. Ahado artinya okuli ay. Mataku tetap terarah kepadanya. Artinya kita terus memfokuskan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Yesus. Jangan alihkan kepada yang lain. Kalaupun ada pergumulan Bapak Inang, fokuskan kepada Yesus seperti seorang buta yang disembuhkan ini. Okuli, luar biasa Bapak Inang. Percaya dan menyembahnya. Menyembah itu yaitu senantiasa mengarahkan pandangan kita. Maka teruslah berokuli Bapak Inang. Aku percaya karena aku sudah melihat. Aku percaya karena apapun yang kualami. Bagaimanapun keadaanku. Bagaimanapun persoalanku. Bagaimanapun keluargaku. Bagaimanapun anak-anakku. Aku mampu berokuli.
Aku mampu mengarahkan pandanganku kepada Tuhan. Nah bagas ni pesitarononku. Tuhan doha somanku. Ay lang tarbain lang bapay nang. 10 tahun maningon do buhay masih pikir honon dah. Jangan mau menjadi Kristen kalau tidak mau menderita. Jangan mau menjadi Kristen kalau tidak banyak tanggung jawab. Hoy mada, anggoy gereja ni halakan sunap do. Ay, sengadong pala maruang keluar ni Jai. Iya, silahkan. Enggak apa-apa. Ay mada, harapan indahon lalap do duit. Ini kan. So na marayo madiri marminggu. Silahkan. Jawaban okuli kita, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, itu artinya menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan kehidupan kita. Kalau kita bayangkan tadi pertanyaan-pertanyaan orang Farisi kepada si buta yang sudah disembuhkan, bagaimana, siapa, dari mana? Jangan-jangan juga kita bertanya-tanya dalam hati kita, kayaknya kalau saya bergereja di Harapan Indah ini, nggak pernah tenang, siapa bilang? Jangan duit mengatur, jangan aturan mengatur, karena itu kenai. Jangan kebiasaan mengatur, yang mengatur adalah imanmu. Kalau imanmu yang mengatur, maka rasa syukur kita juga akan dituntun, diarahkan untuk terus berokuli. Elang tak bes, hamar sikon kai. Seberapalah penderitaan itu dibandingkan kehidupan kekal yang disediakan Tuhan. Seberapalah penderitaan kita ketika dihina misalnya, diocehin biasa misalnya, diejekin misalnya. Unlang naido pehatani, sianuai mitor, marayo mau gereja ini. Doma loja au membain nama dia rijin, naida sahuma, nini homa. Mari Bapak Inang di minggu-minggu pasion ini. Ini kan minggu pasion ini Bapak Inang. Prapaskah. Minggu Paranung. Kenapa terjadi pasion kepada Yesus? Itu adalah karena kita. Karena pasion kita dia berpasion. Karena penderitaan kita dia menderita. Karena dosa kita dia harus menanggung. Lalu apa respon kita Bapak Inang? Masih kita mengatakan, capek kali lah aku yang bergereja ini bah. Udah capek aku mencari nafkah. Bebanku pun sudah banyak. Tambah lagi di gereja. Si pikir honon gak dong? Ya memang itu namang guluhon dah. Anggolang dong masih pikir honon murang. Pala manggulu kan itu. Halanya kudu mamati selalu sehingga nuban. Iya. Jadi kalau kita masih mau hidup. Mari persiapkan hati kita Bapak Inang. Untuk menghadapi pasion berikutnya. Pasion ini begini. Pasion besok belum tentu. Lebih parah lagi. Tapi mari persiapkan. Supaya kita tetap berokuli. Sehingga okuli kita itu menuntun kita berletare. Sadarion. Kalau minggu yang lalu sudah diarahkan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Lalu hari ini. Ketika aku senantiasa tulus setia kepada Tuhan. Mengarahkan hidupku kepada Tuhan. Maka aku layak berletare. Amin Bapak Inang. Mari balas nyuhur. Bersuka cita karena percaya. Kan itu dia. Si buta ini, dia bersuka cita dan tak terkatakan sukacitanya karena percaya. Karena imannya. Lalu karena dia percaya maka dia datang menyembah bersujud kepada Tuhan. Lang mengeluh. Iya. Ulang mengeluh. Seharusnya kita, bagaimana ya? Supaya gereja kita ini cepat selesai utang kita itu ya. Akan begitu. Bagaimana ya supaya, sadia nari, Bapak-Bapak yang 100 nari doge. Ya. Bagaimana ya supaya 900 juta ini bisa selesai dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Ini yang perlu dirundingkan Bapak Inang. Ulang lalap doa, ini kan. Duit lalap. Parsikolahku bilang binoto do peson dia. Lang hita mengatur goluhta, lang aturan mengatur goluhta. Tapi Tuhan Bapak Inang, amin. Memang hari ini Bapak Inang. Kita dituntut untuk bersuka cita dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bersuka cita karena banyak yang kita miliki. Andong duhala sunai. Malah suhur nih. Anggo mar baju baru tiap minggu. Adong udah sunai dah. Adong. Iya. Lang pala sebut kita huma. Lang pala huma tuduh-tuduh kita isi. Tapi artinya begitulah gambaran hidup manusia. Iya. Adong malah suhur nih. Ya anggo marga 3 hati terus mobil nih. Nah.
Adong malas nuhur ni huma, anggo lalap marmangan-mangan, mardalani, humol, huja, shopping-shopping. Ya, silahkan aja, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang melarang. Kalau memang itu membuat kita sukacita, tapi sukacita yang sesungguhnya bukan karena itu Bapak Inang. Halal, lapu si hita sadarian humol, mulakan jaya si rumah, ngose, karena itu, iya. Yaitu ngimawang keluar no kanay usodak na no kanay ite ni. Apalagi mitor tayang. FB kan? Mitor siaran langsung live. Cak. Biasa ni isa do horjani isa doay. Iya, kan rado sonay. Iya, nggak apa-apa Bapak Inang silahkan. Tapi hari ini kita diingatkan sukacita yang bagaimana? Namaningon dong bata. Namaningon lopat. Ibaga suhurta. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita karena percaya. Itulah okuli kita. Itulah letare kita. Dan itulah kekuatan kita. Estomihi kita. Benteng keselamatan kita. Namambobay hita. Asal memang gok ibagas malas niuhur Bapak Inang. Karena aku percaya Yesus itu baik. Bapa engkau sungguh baik. Anggoon malal ipikiri hita Bapak Inang. Kami pindah dari gedung lama ke gedung baru. Bapak, engkau sungguh baik. Kalaupun hari ini, dan mungkin kita tidak tahu kapan utang kita itu selesai. Bapak, engkau sungguh baik. Kalau kita katakan itu Bapak Inang, diarahkan pikiran kita. Bagaimana menyelesaikan ini? Aidoge. Tapi yang ngulang Bapak itu sungguh baik. Aku yang baik. Hebatku. Jagoku. Ay, mitor mak. Sahali do piham membain nama diri jay sada. Sahali do piham membere misalnya mitor ay mitor sap-sap ko don mo. Tak das warisanmu. Ay mado. Igareja nami sonon. Ay maiberehan nami asonin. Yah, Bapak Inang. Seberapalah itu dibandingkan Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kita. Seberapa itu Bapak Inang? Napas kita ini tidak terbeli. Lang tartuhron dah. Lang, lalu apa? Hebat kita ini. Enggak ada hebat kita ini. Maka saya berani juga mengatakan hari ini Bapak Inang, sukacita kita karena percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Inang. Buktikan bahwa dalam perjalanan hidup kita di gereja ini adalah hanya karena memandang kepada Tuhan, berokuli. Percaya doham Bapak Inang. Kalau percaya datanglah kepada Dia dengan sukacita. Sembahlah Dia di dalam iman. Pergunakan waktu kita untuk sujud. Seperti ambilan pertongguan kita kemarin. Pemazmur mengimani bahwa kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara hidupnya. Maka ia selalu berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Mencari kehendak Tuhan. Ondo. Ahanay pangindahi hamba painang. Harusuni Tuhan do, atap harusuh tado. Anggo harusuh tado Bapak Inang, mulak hulihang gereja on penay do. Mabahenok po, kanay do. Aupe, agancang kita may magasuhur tatene. Ase sukacita kita ini Bapak Inang, benar-benar letare. Akibat daripada iman kita kepada Tuhan. Kencangkanlah terus letare taon. Fokuskan kepada Yesus. Bayangkan pernah mendengar cerita si Jakob Bapak Inang, Yakub. Dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Kan begitu ya. Dia bergulat sampai malaikat itu mensikukan panggulnya sehingga dia merasa kesakitan. Ketika itu malaikat berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Apa kata Jakob? Kamu tidak pergi, tidak boleh pergi. Ulang disirham Tuhan hulam bungkon. Anggolape ipasuham aw. Nini kan hebat kali kalimat itu. Padahal dia sudah merasa kesakitan Bapak Inang. Tapi dia mengatakan, jangan pergi dulu Tuhan sebelum Engkau memberkati aku. On manamin Bapak Inang. Pangarapan tabani. Minggu sadarion, letaret taon. Ase Tuhan ulang lalu, ulang misir, ulang gagang. Jangan jauh dari kita sebelum Tuhan memberkati kita. Amin. Maningon sonai pengakuan Pak.
Ulang lo bemisir hamda Tuhan. Bahat do penadok-dok bagas pikiranku. Ulang lo bemisir hamda Tuhan. Lantar kuasa yau pikiran kon. Jangan dulu pergi Tuhan, aku tidak bisa menguasai pikiranku. Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku. Aku tidak bisa menyelesaikan perkaraku. Maka kalau persoalan datang Bapak Inang, mari terus rangkul Yesus. Katakan, jangan pergi Tuhan. Pandangan hanya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan alihkan kepada yang lain. Karena apa Bapak Inang? Karena sesulit apapun yang kita hadapi, kalau kita tidak mau jauh dari Tuhan Yesus, maka Yesus akan selalu ada. Angko mendauh dohita, kalau kita menjauh, maka persoalan itu semakin besar. Yesus itu semakin jauh. Yesus itu semakin kecil. Tapi katakan, jangan pergi dulu Tuhan. Persoalanku belum selesai. Berkati aku. Mampukan aku. Rangkul Yesus itu. Karena Yesus tidak terbatas. Anggo hubakku, hubani jolma, hubani hasoman dohamro, terbatas do gogohnyai. Sanggah marbual hita do paksonon, ay mada eda, maningon sabar doham. Ay da summa boy hatahonon nida. Ay mada lawe, maningon sabar doham. Do posisalo se marbual, langan dong bedi ngatay. Terbatas. Tapi kalau Tuhan Yesus itu Bapak Inang, dia tidak terbatas. No limit. Kan ay do? Songon pulsa ay do ay tene. Aha do koran niya. Kuota tene. Ya. Jadi sangat terbatas. Maka datanglah kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Pergilah kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan dalam teks kita ini, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Siapa yang melihat akan menjadi buta. Nahomadoon. Ya. Jangan-jangan Bapak Inang, kita ini bagaimana? Mangidah dohita. Tapi buta dohita. Nah doa itungon. Halanya tahun Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat, artinya buta, dapat melihat. Siapa yang melihat, maka dia menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi pada saat itu. Karena ini bani ayat 40 tene. Coba dibesarkan dulu. Oh dilihat di sini abang. Bapak Inang bahasa hita lobe mulai humbani ayat 40 sia dan subani 40 sada tene. 30 sia dan subani 40 sada. Kita baca 2 ya. Apa artinya itu Bapak ini? Kita hadapan, artinya perkataan Yesus di sini menunjukkan kedatangannya adalah untuk mencelikkan mata rohani mereka. Yang dulunya tidak melihat menjadi melihat, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak mengenal menjadi mengenal, yang menolak menjadi menerima Yesus sebagai terang dunia dan juru selamat dunia. Kata Yesus, yang melihat menjadi buta. Ini menunjukkan kepada orang Farisi. Di mana orang Farisi ini nggak ada kurangnya ini Bapak Inang. Tentang firman Tuhan dia tahu, mengerti. Tentang firman Tuhan dia rajin membaca. Tentang firman Tuhan dia paham bahkan gaya hidupnya firman Tuhan. Sampai-sampai jubah mereka itu Bapak Inang bertuliskan firman semua. Memang nggak ada kurangnya orang Farisi ini. Tapi Yesus katakan yang melihat menjadi buta. Siapa itu orang Farisi? Mereka yang menolak Yesus. Inilah yang dikatakan melihat tapi menjadi buta.
Karena mereka mengandalkan pikirannya, mengandalkan habotohoni, mengandalkan kehebatannya. Mereka tidak menerima terang dari Yesus. Maka mereka menjadi buta rohani Bapak Ibu. Jadi anggodong masonai, bagaimanalah kalau dikatakan yang buta, manoguna buta, elang ngeraptar robung masih dia. Karena itu, ya jatuhlah. Sama-sama jatuh. Mana mungkin yang buta menuntun yang buta, sama-sama jatuh kan begitu. Ya. Jadi orang Farisi melihat tapi buta, ini sama dengan yang buta menolong yang buta. Maka si buta yang disembuhkan tadi mengatakan kepada mereka sudah jelas, dia itu seorang nabi. Percayalah, mereka juga tidak percaya. Maka apa kata Yesus tadi di ayat 41? Karena kamu mengatakan kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bapak inang kita haganupan. Itulah yang dikatakan di sini. Mereka pintar firman, mereka tahu, mereka melihat, mereka paham hukum Taurat. Mereka tahu kebiasaan, tradisi dan lain sebagainya. Tetapi itu membuat mereka sombong iman. Mereka tidak menerima Yesus, maka tetaplah dosa mereka tidak diampuni. Sehingga inilah yang dikatakan melihat tapi buta. Nah, cek and recheck kita Bapak Inang. Marpanonggor doa, parnonggor doham. Apakah kita ini juga seperti yang dikatakan Yesus di ayat 41 itu? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu mengatakan kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini orang yang tidak menerima Yesus. Orang yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau berubah. Kalau sekarang inilah yang dikatakan bergerejanya dia Bapak Inang. Tapi bergerejanya itu tidak menopang kehidupannya. Artinya nai-nai dasa. Pakon maroso tu mangau manobut istilah si malunguna itu nih. Riang-riang ngaribut patonggor-tonggor lak-lak. Biar-biar lang dihut patonggor-tonggor halak. Ugareja halak, ugareja mau. Karena itu. Iya. Jangan seperti itu. Tapi bergereja dan hagareja niai, hamingguan niai, berdampak bani golut ni. Iya porinai, pepar sahab sianuai. Ay, itarik dasa pusu-pusu ni. Ay matene, lape iya rosi gaani. Ay manini. Tapi yang gue, terhebat dasa sianuai. Sahali na bani hagareja, mitornai mahatani bakku nini. Sayop ma. Lang saut marletare Bapak ini. Tapi mari berletare. Karena kita percaya Yesus itu yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pastilah ya dan amin Bapak Inang. Demikianlah hendaknya kita yang hadir ini. Kita bersuka cita karena kita percaya Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka percayalah, sujudlah menyembah Dia yang maha kuasa. Selamat berletare ma, hubat tahaganupan Bapak Inang. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani firman-Mu na menyegarkan ingatan kami, semangat kami, motivasi kami. Untuk bagaimana kami menjadi orang yang percaya menyembah kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu on. Berkati kami yang sudah mendengarkan. Biarlah kami tidak hanya mendengar saja. Tapi kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu ini. Berkati anak-anak kami yang masih kecil yang belum sekolah. Yang sudah bersekolah. Bahkan yang akan mempersiapkan diri. Mengikuti ujian, kenaikan kelas, ujian. Menamatkan sekolahnya dan juga memasuki perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Ajari kami Bapa. Supaya kami seperti seorang buta yang telah Engkau sembuhkan. Kalaupun kami selama ini tidak mengenal Engkau secara fisik, tetapi kami dapat melihat Engkau, bahkan mengimani Tuhan di dalam iman kami, oleh karena kami telah mendengar firman-Mu, oleh karena kami telah menerima berkat Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur, bersuka cita karena kami sudah percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati juga jemaat-Mu Bapa, berkati juga pekerjaan jemaat-Mu ini, berkati juga harapan-harapan mereka. Secara khusus Tuhan, berkati juga
rencana dan sura-sura ni sedia. Sura-sura ni kuryamu. Sura-suramu Tuhan. Ito atongah nami kuryamu GKPS Harapan Indah on. Ase ibagas na mandopkon age hutang nami bani pembangunan on, gedung gereja on. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami sehingga kami mampu berletari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapak untuk selalu berbagi kasih. Berbagi berkat apa yang kami sudah terima dari Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan, itu boleh kami kumpulkan. Supaya kami juga dapat menyelesaikan tanggung jawab kami, kewajiban kami di gerejamu ini. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu rendah hati Bapak. Seperti Engkau Bapak, yang selalu mengosongkan dirimu. Engkau tidak memperdulikan, engkau tidak mengandalkan kemuliaanmu, tetapi kamu Tuhan mau sama seperti manusia supaya kami dapat merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin juga bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena tidak berdayanya, karena terganggunya fisik mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak yang kami kasihi, Jirei Simaringga, dan juga Andreas Munte. Dan mungkin juga ada yang tidak kami ketahui. Tuhan Yesus melalui firman-Mu ini Bapa, mari tilik mereka Tuhan. Mari rangkul mereka Bapa di dalam cinta kasih Tuhan. Supaya pergumulan itu menjadi sukacita pengharapan iman kepada mereka, kepada orang tuanya. Sehingga mereka boleh semakin berletari dan semakin mengaku bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan mereka. Layakkan mereka juga Tuhan untuk boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami Tuhan yang bersuka cita oleh karena bertambahnya usia Bapa. Dalam 1 minggu ini kami berdoa untuk inang terkasih kami, Inang Irene Maranata. Untuk anak kami nama Poso, Mas Riyati Purba. Untuk Bapak Yohanes Sitinjak. Untuk anak kami Timothy Christian Simaringga. Untuk anak kami Sean Klino Simbolon. Dan mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan Yesus di pertambahan usia ini. Layakkan mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Layakkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Supaya mereka senantiasa mengaku bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh rangkaian kegiatan di gereja-Mu ini. Baik dalam pengadaan dana, pengadaan gedung gereja, kegiatan-kegiatan ibadah. Tuhan Yesus kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau juga yang mempersatukan jemaat-Mu ini. Engkau memberikan hati dan pikiran yang sehat. Memberikan hati dan pikiran yang damai. Supaya jemaat-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi jemaat yang berokuli. Jemaat yang berletare karena percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh pekerjaan kami. Apapun itu Tuhan. Yang juga mungkin sebahagian itu mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Bahkan juga mencukupi keperluan sekolah kuliah anak-anak kami. Mari berkati Tuhan. Supaya itu semua boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak yang Engkau kasihi Bapa. Yang mungkin dalam rencana untuk mempersiapkan dirinya. Memasuki sekolah baru. Bahkan juga dalam rencana-rencana yang lain. Untuk mencari masa depan. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati mereka Bapa. Kami percaya pada saat ini. Anak-anak kami yang mungkin Tuhan sudah ketahui. Dan kami sebutkan di dalam iman kami. Biarlah mereka juga di dalam berkat Tuhan. Berkati seluruh persiapan-persiapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat-Mu ini. Mulai dari pengurus sektor, pengurus seksi, guru-guru sekolah minggu, calon samas, calon sintua, samas dan sintua, pimpinan majelis jemaat. Mulai dari Bapak Porhanger keluarga, Bapak Wakil Porhanger dan keluarga, Bapak Sekretaris Jemaat dan keluarga, Bapak Bendahara Jemaat dan keluarga. Dan seluruhnya kami Tuhan. Bagi siapa yang mau melayani Tuhan. Tanpa kecuali Bapak. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memberkati jemaat-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapak. Engkau kekal sampai selama-lamanya.
dan ampuni kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak berletari di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobi hatani na bata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, aima natar surat bani pasalmen 50 ayat 20 tolu. Ise na manggalangkon bagal ni uhur, aido na pasangapkon ahu, anjaha ise na mardalan ibaga sapitoron, ubani do patalaronku hatuahonku, sonari ondoskon hita ma galanganta. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Walaupun di beranjak, kasih setiamu pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung. Ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia tak pernah. Ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku. Ku percaya bumi bergoncang, gunung namun kasih setia tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah anak uncah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani tongtongdo ipasu-pasuham goluh nami. Doma ihasomani hamhanami, janah ipasu-pasuham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, rodohanami mangondoskon buani horja nado pinasu pasumuin, gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jaloham magalangan namion, bahin hasangapon ni goranmu, janah mambahin lambin marhataridahan, hara jaunmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Puondoskon bani Yesus hagan upan.
Ham Tuhan Yesus si hopkop hanami jolma pardosaon. Ibagas unduk ni uhur do hanami nuan rohu lobe-lobemu. Mardingat bagal ni holongmu. Itadikon ham do hasangaponmu. Anja hasir-sir do ham marianan itong-atongan ni jolma pardosa. Iparnalang ham do dirimu. Laho paluahkon hanami humbani uhuman ni dosa nami. Halani holongmu na bagalin. Sir-sir do ham manaron. Laho paluahkon hanami pardosa. Aljari ham mahanami. Makargahon panaronon muin. Marhitay na tongtong sir-sir hanami. Mardalan bani dalanmu. Anja hamanggulo ibaga sa rosuhmu. Toguham mahanami. Ase pitaham iajamkon hanami. Janah gabe pangguruan nami. Ase ulang soya pakop-kop muin. Tarima kasih mabamu Tuhan. Ibagas Kristus Jesus jalo hamma tonggo namion. Amen. Hamba pa namin na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaunmu, say saut maharoso ni uhurmu, inagori to nga onsongon na inagoriatas, bere hamaban namin sa darion haguluhan ari-ari, sasap hamado sa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, na mardosa do pakhanami, ulang hanami po bayham po parlajoan, paluwa hamahanami, humbani pangago. Laho mahani mahusap duniaon, ambilan kon hani mamaambilan na madiarin, bani sagala na tinopa. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata mahita. Isondang kon Tuhan na ibata mabohi ni mubata. Jana maidop mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan na ibata mabohi ni hubata. Jana ipaso kat madameni. Hubani tondu itabe. Amen. Undul Makoria. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, masih ada acara kita habis ini. Par Guru Malua nanti langsung ke atas. Jadi setelah nanti tim Sipar Tugas berdoa bersama di konsistori, langsung dilanjutkan oleh Indang Bipu supaya nanti ibadah kita khusus untuk anak-anak kita yang ujian akhir bisa langsung berlanjut dan waktunya juga bisa tepat waktu. Jadi Sipar Tugas silakan ke depan supaya kita disalamin oleh jemaat. Terima kasih. Sudah bersama
Kamu hatiku percaya, kaulah tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu